Pembahasan SIMA UI Seleksi Masuk Universitas Indonesia 2019 Matematika Dasar soal nomor 14. Jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan di R sehingga limit h mendekati 0, fx plus h dikalikan dengan gx min gx plus h per k kuadrat dikalikan h sama dengan x min 1 per k dan limit h mendekati 0, gx dikalikan dengan fx min fx plus h per k kuadrat min 1 dikalikan h sama dengan x min 1 per k plus 1 untuk k lebih besar dari 0. Maka, baik, jadi di sini sebelum kita uraikan dari soal, di sini pertama-tama kita pahami terlebih dahulu apa yang ditanyakan di dalam soal ini. Jadi untuk yang ditanyakan ini adalah f dikalikan dengan g aksen atau di sini adalah fungsi fx dikalikan gx. Ini diturunkan, kemudian di sini ada 0, c, x plus 1, dan x kuadrat. Untuk penjelasannya seperti ini, jadi untuk fungsi fx dikalikan fungsi gx, ini dapat kita tulis menjadi fg dalam kurung, kemudian di sini x. Kemudian untuk fg aksen ini adalah turunan dari fgx atau turunan dari fungsi fx dikalikan fungsi gx. Sehingga di sini untuk fg aksen x ini adalah f aksen x dikalikan gx plus fx dikalikan gx. Jadi ini adalah rumus yang harus kita pahami karena di sini yang ditanyakan ini adalah fg aksen x. Sehingga ini nanti dari kedua persamaan ini akan kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Untuk konsep dasarnya kenapa bisa ada rumus seperti ini belum kita bahas. Semoga ke depan bisa kita bahas untuk konsep dasarnya. Namun di sini apabila teman-teman bingung dengan rumus ini bisa dibuka lagi untuk bukunya di kurikulum 2013. Di situ ada buku paket kelas 2. Jadi di situ ada aturan turunan 7.1 dan di sini bisa dilihat di poin yang ke-6. Jadi semisal di sini fungsi fx ini adalah fungsi ux dikalikan fungsi vx. Maka di sini turunannya dari f aksen x ini adalah u aksen x dikalikan vx plus ux dikalikan v aksen x. Apabila ini kita hubungkan dengan soal yang tadi, di sini bisa dilihat bahwa di sini fx dikali gx ini adalah ux dikali vx. Ini adalah u aksen x atau f aksen x dikalikan vx dikali gx plus ux atau fx dikalikan dengan g aksen x atau v aksen x. Sehingga ini akan kita kunci terlebih dahulu, kita pindah di sebelah sini. Maka dari persamaan yang pertama limit h mendekati 0. Kemudian karena di sini untuk pembilangnya fungsi f x plus h dikalikan dengan gx min gx plus h, di sini perkalian. Maka ini bisa kita kelompokkan atau ini adalah perkalian asosiatif. Dan untuk penyebutnya k kuadrat dikalikan h, di sini juga sama. Ini bisa kita kelompokkan, ini perkalian asosiatif. Dengan di sini sifatnya limit h mendekati 0, di sini berlaku untuk keduanya. Kemudian untuk limit h mendekati 0, gx min gx plus h per h, ini akan kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini untuk gx plus h di sini dalam bentuk negatif, ini akan kita ubah dalam bentuk positif. Kemudian gx ini dalam bentuk negatif, ini akan kita ubah ke dalam bentuk positif. Tujuannya agar di sini menjadi g aksen x atau ini adalah turunan pertama dari fungsi gx.
Apabila di sini teman-teman bingung kenapa bisa menjadi seperti ini, sebenarnya ini sudah dibahas waktu di kelas 2 apabila teman-teman memakai kurikulum K 2013 di matematika wajib, di situ bab turunan, buku paket halaman 255 dengan di sini bisa dilihat di kotak merah, ini saya perbesar, hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat turunan pertama dari fungsi f(x) ini adalah limit sigma x mendekati 0 fungsi x plus sigma x min f(x) per sigma x. Jadi di sini apabila sigma x ini adalah h, maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian bagaimana caranya agar di sini untuk fungsi gx menjadi negatif dan fungsi min gx plus h di sini menjadi positif. Maka di sini untuk negatifnya kita keluarkan sehingga menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini min dikali min hasilnya adalah plus dan min dikalikan plus hasilnya adalah min. Maka untuk min yang berada di luar kurung ini bisa kita ubah, kita pindah ke depan. Kemudian di sini untuk gx plus h ini kita pindah ke depan, kemudian min gx ini kita pindah ke belakang. Ini kita tukar tempat atau ini adalah sifat kumulatif. Sehingga ini akan kita kunci, kita pindah di sebelah sini, maka di sini limit h mendekati 0, gx plus h min gx per h ini adalah g aksen x atau turunan pertama dari gx. Kemudian di sini limit h mendekati 0 ini hanya kita ubah menjadi 0 sehingga di sini bersisa f(x) per k kuadrat. Untuk ruas kanan di sini tetap. Kemudian agar di sini menjadi g aksen x karena di sini positif dan ini adalah negatif sehingga ini harus kita ubah ke dalam bentuk positif, maka ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita bagi dengan min 1 atau kita kalikan dengan min 1. Sehingga untuk ruas kiri di sini menjadi g aksen x dan untuk ruas kanan min 1 dikali x hasilnya adalah min x atau x dibagi min 1 hasilnya min x dan min 1 dibagi min 1 hasilnya 1. Kemudian di sini untuk k kuadrat dan k ini ruas kiri dan ruas kanan juga sama. Semuanya kita kalikan dengan K, sehingga untuk ruas kanan di sini habis, dan untuk ruas kiri di sini bersisa K. Maka di sini untuk K kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi K dikalikan 1 min X. Ini adalah fungsi f(x) dikalikan G aksen X. Jadi untuk yang sebelah kanan ini sudah kita temukan, maka ini akan kita kunci, kita pindah di sebelah atas. Kemudian untuk persamaan yang kedua, ini nanti sudah jelas akan kita ubah menjadi bentuk yang sebelah kiri f aksen x gx. Maka di sini untuk f aksen x ini sama dengan yang tadi, limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Sehingga dari persamaan ini untuk pembilangnya ini akan kita kelompokkan, ini adalah perkalian asosiatif. Kemudian untuk penyebutnya di sini juga sama, kita kelompokkan sehingga di sini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini limit h mendekati 0 gx per k kuadrat min 1 untuk yang sebelah kiri, untuk yang sebelah kanan di sini fx min fx plus h per h. Kemudian untuk ruas kanan di sini tetap. Sehingga di sini sama agar min fx plus h di sini menjadi positif dan fx menjadi negatif. Ini kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi dikalikan dengan min di sini fx menjadi min fx. Kemudian min fx plus h di sini menjadi plus fx plus h. Sehingga untuk min ini berpindah ke depan dan di sini untuk fx plus h ini ke depan, kemudian min fx ini ke belakang. Jadi ini hanya berubah tempat, tidak mengubah nilai. Ini adalah sifat dari pertukaran atau kumulatif. Kemudian untuk k kuadrat min 1 ini kita faktorkan sehingga menjadi k plus 1 dikalikan dengan k min 1.
Sehingga di sini bisa dilihat untuk K plus 1 dan K plus 1 ini sama, sehingga ini nanti bisa kita coret. Maka di sini akan kita kunci terlebih dahulu, kita pindah ke atas. Maka untuk limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H, ini adalah min F aksen X. Kemudian agar ini menjadi positif, maka kita kalikan dengan min 1, atau kita bagi dengan min 1, sehingga menjadi F aksen X. Kemudian untuk ruas kanan di sini X dibagi min 1, hasilnya min X, dan min 1 dibagi min 1, hasilnya 1. Kemudian di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita kalikan dengan K plus 1, sehingga ruas kanan habis, dan ruas kiri ini hanya bersisa K min 1. Maka untuk ruas kiri K min 1 kita pindah ke sebelah kanan, sehingga menjadi K min 1 dikalikan 1 min X, dan untuk ruas kiri di sini sifat pertukaran atau kumulatif, sehingga Gx di belakang dan F aksen X kita pindah ke depan. Maka di sini untuk F aksen X dikalikan Gx sudah kita temukan jawabannya. Sehingga di sini untuk Fg aksen X ini adalah F aksen X Gx adalah K min 1 dikalikan 1 min X. Kemudian plus Fx dikalikan G aksen X ini adalah K dikalikan 1 min X. Maka ini nanti untuk X tinggal kita ganti dengan 0, C, X plus 1, dan X kuadrat. Atau di sini bisa teman-teman sederhanakan lagi dengan cara 1 min X. Karena di sini perkalian-perkalian dan di sini penjumlahan berlaku sifat distributif atau penyebaran, sehingga di sini 1 min X bisa kita satukan menjadi seperti ini. Kemudian K min 1 plus K ini adalah 2K min 1. Maka untuk 0, C, X plus 1, dan X kuadrat, tinggal di sini nanti X-nya teman-teman ganti dengan 0, C, X plus 1, dan X kuadrat. Ini untuk cara mudahnya. Atau untuk cara yang lebih panjang, ini tidak usah kita ubah, sehingga di sini jawabannya masih seperti ini, dengan di sini kita masukkan X-nya adalah 0, sehingga 1 min 0 hasilnya 1 dikali K min 1, ini tetap K min 1. Kemudian K dikali 1 min 0 di sini K, maka K plus K hasilnya 2K min 1, maka di sini untuk yang pertama ini benar. Kemudian untuk yang kedua, untuk X kita ganti dengan C, sehingga di sini menjadi 1 min C dan 1 min C. Ini berlaku sifat distributif atau penyebaran, sehingga menjadi K min 1 plus K dikalikan dengan 1 min C. Maka di sini K dikali K hasilnya 2K, kemudian min 1, dan di sini 1 min C. Karena di sini 2K min 1 di sini benar, kemudian C min 1 di sini salah, seharusnya 1 min C, maka di sini jawabannya salah. Kemudian untuk yang ketiga, di sini X-nya kita ubah menjadi X plus 1. Sehingga di sini untuk min X, ini min X plus 1. Maka min dikalikan X, hasilnya min X. Kemudian min dikalikan plus 1, hasilnya min 1. Sehingga di sini min X, min 1. Kemudian untuk yang sebelah kanan, di sini juga sama. Ini min dikalikan X plus 1, sehingga menjadi min X min 1. Maka di sini untuk 1 min 1 di sini habis, sehingga di sini menjadi min X. Kemudian di sini juga sama, di sini min X. Maka di sini berlaku perkalian distributif atau penyebaran, di mana di sini min X dan min X kita jadikan 1. Kemudian K min 1 plus K ini adalah 2K min 1. Kemudian bisa dilihat dari jawabannya, ternyata di sini X, ini min X, dan di sini 2K min 1, ternyata di sini 1 min 2K. Maka apabila minnya kita keluarkan, sehingga menjadi min X, atau di sini min dikalikan X, kemudian di sini minnya kita keluarkan,
sehingga menjadi min dikalikan 1 hasilnya min 1 dan min dikalikan min 2K hasilnya 2K. Maka di sini min dikali min hasilnya plus, sehingga di sini X dikalikan 1 min 2K hasilnya adalah X dikali 1 min 2K, ternyata di sini benar. Jadi dari jawaban ini tadi bisa kita manipulasi menjadi bentuk seperti ini. Dengan di sini tidak mengubah nilainya. Kemudian untuk yang keempat, F, G, aksen X kuadrat. X-nya kita ganti dengan X kuadrat. Gunakan sifat distributif atau penyebaran 1 min X kuadrat. K min 1 plus K, hasilnya adalah 2K min 1. Di sini sama. Dikalikan dengan 1 min X kuadrat. Di sini beda, X kuadrat min 1. Sehingga ini tidak sama atau ini adalah salah. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di nomor 15. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.